Ngekos di rumah seorang ibu berhijab yang semua orang panggil Bu Hajjah. Tiap malam rumah itu selalu sunyi, sampai suatu malam, aku terbangun dan sadar ada seseorang yang tidur di sampingku. Bukan teman kos, bukan tamu, tapi Bu Hajjah sendiri. Sejak malam itu, hidupku berubah. Antara rasa bersalah, penasaran, dan sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Siapa sebenarnya Bu Hajjah? Dan kenapa aku merasa dia menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kasih sayang seorang ibu kos? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja berhenti mengguyur halaman kos sederhana di pinggiran kota. Aku baru 2 minggu menempati kamar kecil di pojokan lantai 2, tempat yang katanya dulu jarang ada penghuni yang betah lama. Lampu kamar redup, hanya cahaya kuning temaram dari bohlam tua yang menerangi ruangan. Dari luar jendela, masih terdengar sisa rintik hujan jatuh di atap seng. Aku berbaring, mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus melayang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, tapi pasti mendekat. Aku berpikir mungkin itu salah satu penghuni kos yang baru pulang. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Assalamualaikum, suara lembut seorang wanita terdengar. Aku cepat bangun dan menjawab, Waalaikumsalam. Bu Hajjah? Ya, dia adalah pemilik kos ini. Wanita parubaya yang terkenal ramah, tapi entah mengapa ada wibawa yang sulit dijelaskan darinya. Pakaian rumahnya sederhana, tapi auranya anggun, dan sorot matanya penuh ketenangan. Maaf ya, Nak Raffi, katanya sambil tersenyum, tadi listrik kamar ibu padam. Boleh ibu numpang di sini sebentar? Takut sendirian di kamar gelap. Aku terdiam, tak menyangka permintaan itu keluar darinya. Tapi rasa sopan membuatku tak kuasa menolak. Oh, iya Bu, silakan. Bu Hajjah masuk perlahan. Aroma wangi melati dari tubuhnya langsung mengisi ruangan kecil itu. Ia duduk di tepi ranjang, sementara aku bergeser, memberi ruang. Anginnya dingin sekali malam ini, ucapnya pelan. Ia menarik selimut, menutup sebagian tubuhnya. Aku bisa mendengar desa napasnya yang lembut di antara suara rintik hujan yang masih tersisa. Aku berusaha bersikap biasa, tapi suasana jadi begitu aneh. Antara kagum, gugup, dan bingung. Tak pernah sebelumnya aku berada sedekat ini dengan wanita seanggun dia. Bu Hajjah menatapku sejenak. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku tersenyum kikuk. Belum, Bu. Masih belum ngantuk. Ia menatapku lebih lama, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, temani ibu bicara sebentar. Biar gak terasa sepi. Malam itu, kami berbincang pelan. Tentang hal-hal kecil, pekerjaanku, alasan aku merantau, dan kehidupan di kos ini. Tapi di sela-sela percakapan, tatapannya terasa berbeda, hangat, dalam, dan sulit dijelaskan. Dan ketika jarak kami makin dekat karena dinginnya udara, aku bisa merasakan sesuatu mulai berubah di antara kami. Namun sebelum semuanya terjadi, Bu Hajjah tiba-tiba berkata pelan, Sudah malam, Nak Raffi. Istirahatlah. Ibu di sini saja, sebentar. Suara hujan kembali turun, dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Malam itu makin larut. Hujan belum juga reda, dan suara tetesan air di talang terdengar seperti irama lambat yang mengisi keheningan kamar. Aku sudah berbaring lagi, tapi mataku sama sekali tak bisa terpejam. Bu Hajjah masih duduk di tepi ranjang. Cahaya redup dari lampu membuat wajahnya terlihat begitu tenang. Ia tampak lebih muda dari usianya, dan ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan, antara sedih, lembut, dan hangat. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata lirih, Kamu tahu, Nak Raffi, sejak almarhum Pak Haji meninggal, ibu jarang bisa tidur tenang. Rasanya sepi sekali di rumah besar yang kosong. Aku hanya diam, mendengarkan. Dalam suaranya ada getar kesepian yang tulus. Makanya ibu buka kos ini, lanjutnya pelan. Supaya rumah ini gak terlalu sunyi. Tapi malam seperti ini, sepi itu datang lagi. Aku menelan ludah, lalu menjawab hati-hati, Saya bisa ngerti, Bu. Kadang, kalau sendirian, suara hujan pun terasa bikin ingat banyak hal. Ia menoleh. Tatapannya menembus gelap kamar yang hanya diterangi lampu kecil. Begitu juga kamu,
tanyanya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saya juga sering kesepian. Merantau sendirian, jauh dari keluarga. Ia tersenyum tipis. Mungkin kita sama ya, Raffi. Sama-sama mencoba kuat. Setelah itu, tak ada kata. Hanya hening. Namun hening itu tak lagi terasa canggung, justru hangat. Bu Hajjah perlahan menarik selimut lebih tinggi, lalu berbaring di sampingku. Jarak kami sangat dekat, sampai aku bisa mendengar detak jantungnya yang tenang di antara derasnya hujan. Maaf ya, kalau ibu ganggu kamu malam-malam begini, ucapnya pelan. Aku menoleh sedikit. Gak apa-apa, Bu. Saya justru senang bisa nemenin. Ia tersenyum. Senyum yang lembut tapi menyimpan sesuatu di dalamnya. Entah rasa rindu, atau sekadar kehangatan yang lama tak ia dapatkan. Aku bisa mencium samar wangi rambutnya, bercampur aroma sabun yang lembut. Udara dingin membuat tubuh kami makin dekat tanpa sadar. Raffi, suaranya lirih. Ibu boleh tanya sesuatu? Aku menatapnya. Boleh, Bu. Ia diam sejenak sebelum akhirnya berkata, kamu percaya, kadang Allah mempertemukan dua orang bukan karena kebetulan, tapi karena keduanya sama-sama butuh tempat untuk bernaung. Pertanyaannya membuatku terdiam. Hanya hujan yang menjawab dengan iramanya yang tak henti. Aku tak tahu apa maksud dari ucapannya malam itu, tapi ada sesuatu yang berubah di matanya, sinar yang tak lagi hanya teduh, tapi hangat dan nyaris menggoda. Dan di antara suara hujan dan hembusan angin, malam itu perlahan membawa kami pada kedekatan yang tak direncanakan siapapun. Pagi datang perlahan, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan semalam. Suara azan subuh dari masjid kecil di ujung gang menggema lembut. Aku terbangun, menyadari Bu Hajjah masih tertidur di tepi ranjang, dalam posisi yang tenang, seolah beban hidupnya semalam sedikit berkurang. Aku bangkit pelan, mengambil wudu, lalu melaksanakan salat subuh. Di antara doa, aku tanpa sadar menyebut namanya. Bukan karena rasa yang aneh, tapi karena ada iba yang sulit dijelaskan. Ada kesepian di matanya semalam yang tak bisa aku lupakan. Setelah salat, aku duduk sejenak. Jendela kamar terbuka sedikit, menampilkan langit abu-abu yang mulai terang. Udara dingin menembus kulit, tapi entah mengapa, hati terasa hangat. Tak lama kemudian, Bu Hajjah terbangun. Ia memandangi sekeliling dengan ekspresi sedikit malu. Maaf ya, Raffi, ibu tertidur di sini, katanya lirih. Aku tersenyum sopan. Gak apa-apa, Bu. Semalam hujan deras, wajar kalau ibu capek. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, kamu anak baik, Raffi. Ibu jarang bertemu anak muda yang sopan dan santun sepertimu. Aku menunduk, menahan gugup. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha menghormati siapapun yang lebih tua. Ia mengangguk, lalu memandangi sajadah yang masih terhampar. Kamu salat ya? Tanyanya lembut. Iya, Bu. Baru saja selesai. Senyum muncul di wajahnya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga kamu selalu. Nak, dunia ini makin berat, tapi kalau masih ada orang muda yang ingat salat, berarti harapan belum hilang. Ada ketenangan dalam suaranya yang membuat dada terasa damai. Namun di balik tatapan itu, aku tahu ia menyimpan luka yang belum sembuh, tentang kepergian suaminya, tentang sepi yang menahun, dan tentang keikhlasan yang sedang ia bangun perlahan. Saat ia berdiri hendak pergi, ia menoleh sejenak. Terima kasih, ya, Raffi. Ibu gak tahu kenapa bisa senyaman ini bicara sama kamu. Seolah Allah kirim seseorang buat ingetin ibu kalau hidup ini belum selesai. Aku hanya bisa tersenyum. Mungkin memang begitu, Bu. Kadang Allah kirim teman, bukan untuk menetap, tapi untuk menyembuhkan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Senyumnya berubah lembut, dan matanya sedikit berkaca. Iya, mungkin kamu benar, katanya pelan sebelum melangkah keluar. Dan di pagi yang masih basah itu, aku tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan cinta dalam arti duniawi, tapi rasa iba dan hormat yang perlahan berubah menjadi kasih yang tulus, kasih yang membuat seseorang ingin melihat yang lain bahagia tanpa syarat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun suasananya tidak lagi sama. Setiap kali aku melewati ruang tamu, aroma wangi khas melati selalu mengingatkanku pada malam itu, malam ketika Bu Hajjah duduk di tepi ranjang dan bercerita tentang sepinya hidup. Sejak kejadian itu, hubungan kami menjadi lebih dekat.
Ia sering memanggilku membantu hal-hal kecil di rumah, seperti memperbaiki lampu, menyapu halaman, atau sekadar menemaninya belanja ke pasar. Tapi dalam setiap kebersamaan itu, aku selalu merasakan sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya. Suatu sore, saat aku membantu menata barang-barang di ruang tamu, Bu Hajjah datang membawa nampan berisi teh hangat. "Raffi, istirahat dulu. Ibu buatkan teh," katanya dengan nada lembut. Aku menerima dengan sopan. "Terima kasih, Bu." Ia duduk di kursi sebelah, memperhatikanku meneguk teh perlahan. "Raffi," ucapnya pelan, "kamu tahu gak, dulu, rumah ini ramai. Ada anak-anak ngaji, tamu, dan santri kecil yang belajar ikhras setiap sore. Tapi setelah Pak Haji meninggal, semuanya hilang begitu saja." Suaranya bergetar saat mengucapkan kalimat itu. Aku bisa melihat matanya yang basah tertahan. "Ibu sempat merasa, mungkin Allah marah sama ibu," lanjutnya dengan nada getir. "Karena terlalu larut dalam duka, sampai lupa bersyukur." Aku menatapnya dengan penuh empati. "Allah gak pernah marah, Bu. Mungkin Allah cuma mau kasih waktu, supaya ibu belajar ikhlas." Ia menatapku. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi sorot matanya penuh makna. "Ucapanmu seperti orang yang sudah banyak makan pahit hidup, Raffi. Padahal usiamu masih muda." Aku tertawa kecil. "Mungkin karena hidup di perantauan, Bu. Kadang pelajaran datang dari tempat yang gak kita duga." Bu Hajjah mengangguk. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Ibu bersyukur kamu tinggal di sini. Rasanya rumah ini jadi punya kehidupan lagi." Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi hatiku hangat. Mungkin benar, Allah mempertemukan dua jiwa yang sama-sama kehilangan, agar keduanya bisa saling menguatkan. Sore itu berlalu dengan tenang. Hujan turun lagi, seperti malam pertama aku mengenalnya. Namun kali ini, aku tahu, dalam setiap tetes hujan, ada doa yang terselip di antara kami. Doa agar hati yang pernah hancur, bisa menemukan kedamaian baru tanpa melanggar batas kasih yang suci. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan di rumah kos terasa damai. Para penghuni lain sering keluar pagi dan pulang malam, hingga hanya aku dan Bu Hajjah yang kadang bertemu di halaman atau dapur. Namun suatu hari, ketenangan itu sedikit terguncang. Seorang tamu datang. Pria berusia 40-an, berwajah tegas dengan sorot mata yang tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustaz Rahman, adik ipar almarhum suami Bu Hajjah. Aku kebetulan berada di ruang depan saat ia datang. Nada suaranya agak keras ketika berbicara. "Jadi ini anak kos yang sering bantu-bantu?" "Ya," tanyanya sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menjawab sopan, "Iya, Ustaz. Saya Raffi." Ia hanya mengangguk tanpa senyum. Suasananya kaku. Dari dapur, Bu Hajjah keluar membawa minuman, tampak berusaha menjaga suasana tetap tenang. "Rahman, jangan salah sangka. Raffi ini anak baik. Ibu anggap seperti anak sendiri." Ustaz Rahman menatapnya lama. "Saya hanya khawatir, Kak. Zaman sekarang ini beda. Nama baik keluarga harus dijaga." Perkataan itu membuat suasana semakin canggung. Aku memilih mundur ke halaman, membiarkan mereka berbicara berdua. Tapi dari jauh, aku mendengar nada suara Bu Hajjah mulai bergetar. "Rahman, tolong, jangan nilai orang dari prasangka. Raffi tidak pernah kurang ajar." Sore itu menjadi panjang. Saat tamu itu akhirnya pergi, wajah Bu Hajjah tampak lelah. Aku mendekat perlahan. "Maaf, Bu. Saya bikin masalah, ya?" Ia menggeleng pelan. "Bukan kamu, Raffi. Dunia ini memang suka salah paham sama niat baik." Aku menunduk, merasa bersalah meski tak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian ia menatapku dengan mata yang tenang. "Jangan berubah, Nak. Kalau niatmu baik, Allah akan tunjukkan kebenarannya." Kalimat itu menancap dalam di dadaku. Hari-hari setelah itu aku tetap membantu seperti biasa, tapi aku belajar menjaga jarak dengan lebih hati-hati. Bukan karena takut pada pandangan orang, tapi karena aku tak mau kebaikan kami disalahartikan. Malamnya, sebelum tidur, aku mendengar suara lembut dari kamar sebelah. Suara Bu Hajjah sedang berdoa. Dalam lirih tangisnya, terdengar satu kalimat yang membuat dadaku bergetar. "Ya Allah, jagalah hati hamba dan anak muda itu dari fitnah, dan biarkan kami hanya saling menuntun dalam kebaikan."
Malam itu aku sadar yang kami rasakan bukan cinta yang menyesatkan, tapi kasih yang tumbuh dalam batas yang dijaga oleh iman. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 3 bulan aku tinggal di rumah kos itu. Banyak hal berubah dalam diriku, bukan hanya karena lingkungan yang tenang, tapi karena sosok Bu Hajjah yang tanpa sadar menjadi tempatku belajar tentang arti kesabaran dan ketulusan. Suatu sore, ketika aku baru pulang dari kerja paruh waktu, aku melihat Bu Hajjah duduk di beranda. Ia sedang memandangi langit jingga senja dengan segelas teh di tangan. Wajahnya tampak damai, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Aku mendekat pelan. Sendirian aja, Bu? Ia tersenyum. Iya, Raffi. Menikmati sore. Langitnya indah, ya? Aku duduk di sebelahnya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecil di depan rumah. Bu, kataku hati-hati, saya kadang mikir, mungkin Allah ngirim saya ke tempat ini bukan cuma buat cari tempat tinggal, tapi juga buat belajar arti hidup. Ia menoleh, matanya berbinar hangat. Dan ibu juga belajar dari kamu, nak, tentang arti ketulusan dan rasa syukur. Kami terdiam cukup lama, menikmati senja yang semakin redup. Tapi kemudian, Bu Hajjah menarik napas panjang. Raffi, sebentar lagi ibu mau ke Mekah. Ada undangan dari keluarga besar buat berangkat umrah. Mungkin beberapa minggu ibu gak di sini. Aku menatapnya kaget. Serius, Bu? Alhamdulillah, itu kabar baik. Ia tersenyum lembut. Iya, tapi entah kenapa, hati ibu berat meninggalkan rumah ini. Terlalu banyak kenangan. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Kalau ibu berangkat, saya doakan semoga semua lancar, ujarku lirih. Doakan saya juga, Bu, semoga bisa nyusul suatu hari. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, tentu, Raffi. Ibu akan doakan dari tanah suci. Semoga Allah beri kamu jalan terbaik dan hati yang selalu bersih. Senja itu menjadi saksi perpisahan yang belum diucapkan. Tak ada kata-kata lebih dari itu, tapi pandangan mata kami seolah sudah berbicara bahwa ada rasa hangat yang tumbuh di antara kami, bukan karena cinta duniawi, tapi karena kasih yang lahir dari kebaikan dan keikhlasan. Dan di saat matahari perlahan tenggelam di balik atap rumah, aku tahu setiap pertemuan yang ditakdirkan Allah pasti punya waktu untuk berpisah. Namun doa akan selalu menjadi jembatan yang menyatukan hati, bahkan di antara jarak yang jauh dan waktu yang panjang. Hari-hari terasa sepi sejak kepergian Bu Hajjah ke Tanah Suci. Kos yang biasanya hangat kini terasa dingin dan sunyi. Tak ada lagi suara langkahnya di pagi hari, tak ada aroma masakan khas yang biasa memenuhi dapur, dan tak ada senyum lembut yang menyapa setiap kali aku pulang. Sudah 2 minggu berlalu. Namun setiap malam, aku selalu memandangi kursi kosong di beranda tempat kami biasa duduk bersama. Dalam diam, aku sering berdoa semoga Allah menjaga beliau di sana. Suatu sore, ponselku berdering. Nomor luar negeri muncul di layar. Aku cepat mengangkatnya. Assalamualaikum, terdengar suara lembut yang sangat kukenal. Waalaikumsalam, Bu Hajjah, jawabku spontan, tak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Alhamdulillah, ibu sehat. Dari seberang sana, terdengar tawa kecil. Alhamdulillah sehat, nak. Ibu baru selesai tawaf. Masya Allah, di sini rasanya damai sekali. Semua beban seperti hilang. Aku ikut tersenyum meski mata terasa panas. Saya senang dengarnya, Bu. Semua di sini juga rindu sama ibu. Ia diam sejenak, lalu suaranya terdengar lebih lembut. Ibu juga rindu, Raffi. Tapi di sini, ibu banyak belajar. Tentang arti ikhlas, tentang melepaskan. Aku menelan ludah, menunggu ia melanjutkan. Dulu, ibu terlalu banyak menahan rasa. Takut sendiri, takut kehilangan. Tapi di depan Ka'bah, ibu sadar kalau yang paling layak dicintai dan dirindukan hanyalah Allah. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Ada ketulusan yang dalam di setiap ucapannya. Ibu doakan kamu, Raffi. Lanjutnya, semoga kamu kelak jadi lelaki yang kuat, sabar, dan membawa cahaya untuk orang lain. Jangan berhenti jadi baik, meski dunia kadang salah menilai. Aku menahan air mata. Amin, Bu, terima kasih. Saya juga akan terus doakan ibu. Sebelum panggilan berakhir, ia berkata pelan. Kalau nanti ibu pulang, mungkin rumah ini sudah berbeda.
Tapi satu hal yang gak akan berubah, Raffi, doa ibu buat kamu. Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel lama sekali, lalu menunduk. Di dada, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Bukan cinta dalam arti dunia, tapi rasa syukur karena pernah mengenal seseorang yang membuatku memahami apa arti ketulusan. Dan malam itu, di kamar yang sama tempat kisah ini bermula, aku menengadahkan tangan, berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. Ya Allah, jagalah wanita itu. Balas setiap air matanya dengan kebahagiaan. Jadikan aku bagian dari doa-doanya, meski hanya sebagai nama yang disebut dalam keheningan. Sebulan kemudian, pagi di rumah kos itu terasa berbeda. Ada aroma wangi melati yang terbawa angin, aroma yang langsung mengingatkanku pada sosok Bu Hajjah. Hari itu, ia akhirnya pulang dari Tanah Suci. Aku berdiri di depan gerbang rumah, menunggu mobil yang mengantarnya. Ketika kendaraan berhenti dan pintu terbuka, aku melihatnya turun dengan pakaian putih bersih, wajahnya bersinar tenang. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada wajahnya, tapi pada auranya. Lebih damai, lebih lembut, lebih pasrah. Assalamualaikum, Raffi, sapanya dengan senyum hangat. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah pulang. Semoga semua ibadah diterima Allah, jawabku sambil menunduk hormat. Ia mengangguk, matanya berbinar haru. Amin. Terima kasih, Nak. Ibu senang kamu masih di sini. Hari itu rumah kos terasa hidup kembali. Para penghuni lain ikut menyambut. Namun di sela keramaian, ada momen singkat ketika pandangan kami bertemu, pandangan penuh rasa syukur tanpa kata. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, aku membantu membawakan koper ke kamar Bu Hajjah. Ia duduk di kursinya, menatap jendela yang dulu sering ia pandangi sendirian. Raffi, katanya pelan, perjalanan ke Mekah membuat ibu banyak berpikir. Ibu sadar, hidup ini cuma singgah sebentar. Yang bisa kita tinggalkan hanyalah kebaikan. Aku mengangguk, mendengarkan dalam diam. Ibu ingin mulai lagi kegiatan ngaji sore di rumah ini, lanjutnya dengan semangat lembut. Biar anak-anak di sekitar sini punya tempat belajar. Kamu mau bantu, kan? Aku tersenyum lebar. Tentu, Bu. Saya bantu apa saja yang ibu perlukan. Ia tersenyum, kali ini lebih tulus dari sebelumnya. Masya Allah, terima kasih, Nak. Mungkin ini cara Allah mempertemukan kita. Bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menuntun. Aku menunduk, menahan haru. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya dalam sekali. Menjelang maghrib, suara azan menggema. Aku dan Bu Hajjah salat berjamaah di ruang tamu. Dalam sujud, aku bisa merasakan ketenangan luar biasa, seperti semua kegelisahan lama larut dalam keheningan doa. Dan ketika aku menoleh setelah salam, Bu Hajjah menatapku dengan mata berkaca. Terima kasih, Raffi, katanya pelan. Sudah jadi bagian dari perjalanan ibu kembali kepada Allah. Aku hanya tersenyum, karena di detik itu aku tahu, kisah kami bukan tentang cinta duniawi, tapi tentang dua jiwa yang dipertemukan untuk saling menyembuhkan dalam kebaikan. Hari-hari setelah Bu Hajjah pulang terasa begitu damai. Rumah kos yang dulu sunyi kini berubah menjadi tempat yang penuh cahaya. Setiap sore, anak-anak kecil datang belajar mengaji. Suara tawa mereka berpadu dengan lantunan ayat suci, membuat suasana rumah itu hidup kembali seperti dulu. Aku membantu sebisaku. Mengatur tempat duduk, menyiapkan minum, atau kadang mengajari huruf hijaiyah pada anak-anak kecil yang belum lancar. Bu Hajjah selalu tersenyum melihatku. Raffi, katanya suatu sore, Allah pasti senang kalau lihat kamu bantu anak-anak begini. Inilah bentuk ibadah yang paling indah, memberi tanpa pamrih. Aku menatapnya dan menjawab, saya belajar semua itu dari ibu. Ia hanya tersenyum, lalu menatap jauh ke arah langit yang mulai jingga. Ibu gak tahu berapa lama lagi Allah beri umur. Tapi ibu tenang sekarang. Karena ibu tahu, rumah ini akan terus hidup, meski nanti ibu gak ada. Aku terdiam. Kata-katanya menampar lembut hatiku. Ada rasa sedih, tapi juga rasa syukur yang dalam. Waktu berlalu cepat. Suatu malam, setelah semua anak-anak pulang, aku menemukan Bu Hajjah duduk di musyalah kecil rumah itu. Matanya terpejam, tangannya memegang tasbih, bibirnya bergerak pelan menyebut nama Allah. Aku mendekat, tapi tak ingin mengganggu. Lalu ia membuka mata dan berkata lembut,
Raffi, setiap manusia akan tiba di masa tenangnya. Ibu sudah sampai di sana. Tenang bukan karena punya segalanya, tapi karena sudah bisa menyerahkan semuanya pada Allah. Aku menunduk, menahan air mata. Semoga saya bisa sampai di titik itu juga, Bu. Ia tersenyum, menatapku penuh kasih. Kamu akan sampai, Nak. Teruslah berbuat baik, jangan berhenti meski dunia berubah. Beberapa bulan kemudian, kehidupanku pun berubah. Aku mendapat pekerjaan tetap di luar kota dan harus meninggalkan rumah kos itu. Hari perpisahan menjadi momen yang tak terlupakan. Bu Hajjah menatapku sambil menahan haru. Pergilah, Raffi. Kejar masa depanmu. Tapi jangan lupakan doa. Karena doa itu pengikat antara jiwa-jiwa yang pernah saling menuntun. Aku menjabat tangannya, menunduk hormat. Terima kasih atas segalanya, Bu. Saya gak akan lupa. Dan ketika aku melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, suara lembutnya terdengar di belakangku. Semoga Allah selalu jaga langkahmu, Nak. Aku menoleh sebentar. Ia tersenyum di bawah sinar sore yang hangat. Wajahnya damai, seperti seseorang yang sudah menemukan kedamaian sejati. Aku melangkah pergi, membawa kenangan itu di hati. Bukan cinta yang kubawa, tapi pelajaran hidup. Bahwa kadang, Allah mempertemukan dua jiwa bukan untuk bersatu, tapi untuk saling menyembuhkan dan saling mengingatkan jalan pulang.